Halo teman-teman, kali ini kita sudah masuk ke pembahasan kedua yaitu tentang Pathfinder. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya, let's go. Jadi Pathfinder adalah sebuah tool yang berfungsi untuk memodifikasi objek yang dapat menyatukan dan membelah objek. Tool ini sebenarnya hampir sama fungsinya dengan Shape Builder Tool, tapi lebih banyak jenis dan modenya. Menggunakan Pathfinder juga sebenarnya gampang. Pertama kita munculkan dulu panel Pathfinder-nya. Kita pergi ke menu Windows di bagian atas, lalu pilih Pathfinder atau bisa dengan shortcut Shift plus Ctrl plus F9. Nah, ini dia tampilan panel Pathfinder. Dalam Pathfinder juga banyak mode dan jenis-jenisnya. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada unit. Fungsinya untuk menyatukan dua objek yang saling bersinggungan menjadi satu. Contohnya, kita aktif pada menu ellipse tool atau tekan L pada keyboard. Kita buat dua buah ellipse tool di sini. Kita ubah warnanya. Nah, di sini kan udah ada dua buah ellipse tool yang saling bersinggungan. Kita seleksi keduanya, kita tekan units. Nah, maka dia akan menjadi satu objek. Nah, selanjutnya ada minus front, fungsinya untuk menghilangkan objek yang ada di depannya. Nah, kita buat satu ellipse dan satu rectangle. Kita perbesar dulu. Kita ubah warna rectangle-nya. Nah, di sini posisinya kan rectangle yang ada di depan. Nah, maka kita seleksi keduanya, kita pilih yang minus front. Otomatis yang rectangle yang hilang. Dan kalau kita buat yang ellipse di depan, kita seleksi keduanya, kita pilih minus front, maka yang ellipse yang hilang. Nah, selanjutnya ada intersect. Ini fungsinya untuk membuat objek baru dari dua buah objek yang saling bersinggungan. Misal kita buat lagi di sini ada rectangle dan ellipse. Kita ubah warnanya. Nah, ini kan kalau kita seleksi keduanya kan nampak nih yang di tengah saling bersinggungan. Nah, kalau kita pilih yang intersect, maka dia akan membuat objek baru dari hasil persinggungan tadi. Tapi kalau misal ada tiga objek di sini, maka dia yang dipilih tetap yang di tengah. Kali ini, nah dia yang pilih yang di tengah ini. Yang ini dia nggak bakal. Kita pilih intersect. Nah, bagian yang tengah ini aja dia yang bakal jadikan objek, karena dia yang saling bersinggungan dengan tiga-tiganya. Selanjutnya ada exclude. Ini kebalikannya dari intersect. Fungsinya untuk menghapus objek yang saling bersinggungan. Misal kita punya rectangle di sini, kita buat ellipse. Nah, kita ubah warnanya dulu. Ini dua buah objek ini kan saling bersinggungan. Kita nampak yang bersinggungan itu yang di tengah ini. Nah, kalau kita pakai exclude, maka yang tengah akan hilang. Dan warna yang persegi juga akan ngikut dengan objek yang ada di depannya. Kan si ellipse yang ada di depannya dan dia warna hijau. Kalau kita pakai exclude, yang persegi juga akan jadi ikut warna hijau. Oke, selanjutnya ada divide. Fungsinya untuk membelah objek menjadi beberapa bagian. Contoh, kita punya rectangle di sini, kita buat ellipse lagi, kita buat segitiga juga. Nah, kita ubah warnanya dulu. Nah,
Nah, di sini kita satukan atau kita tumpuk menjadi satu. Nah, kita seleksi semua, kita pilih divide. Nah, maka dia akan menjadi beberapa bagian. Ini kan dia di satu grup. Kita bisa klik kanan dan ungroup atau tekan Ctrl Shift G pada keyboard. Nah, bisa kita pisah nih. Dia sudah menjadi beberapa potong bagian. Selanjutnya ada trim, fungsinya untuk memisahkan sekaligus untuk memotong dari beberapa objek yang menumpuk. Misal kita punya rectangle di sini dan kita juga punya ellipse. Kita ubah dulu warnanya. Nah, kita seleksi keduanya, lalu kita pijit trim. Nah, trim ini juga sekaligus untuk menghilangkan outline dari objek yang kita seleksi ya. Dan kita bisa lihat di sini, kita ungroup, maka dia sudah terpotong dan dia jadi misah. Ini. Selanjutnya ada merge. Ini fungsinya untuk menggabungkan beberapa objek juga bersama dengan unit. Tapi bedanya di sini menggabungkan objek yang warna yang sama. Misal kita punya ellipse, lalu kita punya rectangle, lalu kita punya polygon tool, kita buat menjadi segitiga. Nah, ini yang segitiga kita buat menjadi warna kuning. Nah, kita satukan semua. Nah, kalau kita seleksi dan kita pakai yang merge, nah maka dia akan menyatu semua. Dan kita ungroupkan, yang warnanya sama menjadi satu objek dan warna yang beda menjadi pisah. Dan kalau misalnya di antara tiga objek ini nggak ada warna yang sama, dia bakal sama seperti trim tadi, cuma memisahkan objek aja. Misal nih tiga warna yang berbeda, kita seleksi, kita pilih merge. Nah, kita ungroup, dia akan memotong dan memisahkan aja, nggak menggabungkan. Jadi dia bisa berfungsi kalau ada warna yang sama. Oke, next ada crop. Fungsinya bersama dengan intersect, yaitu membuat objek dari objek yang saling bersinggungan. Misal kita punya rectangle, lalu kita buat ellipse, lalu kita buat polygon tool dan yang segitiga, kita ubah warnanya. Nah, misal ini kan saling bersinggungan, kita seleksi dua-duanya nih. Kita pakai yang crop. Dia bakal buat objek baru tapi tetap meninggalkan bekas untuk objek yang lama yang ada di atasnya. Nah kan ini kan si ellipse ada di atasnya. Nah, waktu kita pakai yang crop, dia bakal buat objek baru tapi tetap meninggalkan bekas yang di atasnya. Nah, yang ini juga bisa kita ubah. Bisa kita tambahkan warna juga sebetulnya. Kalau dia ada tiga objek seperti ini, dia bakal motong yang dua ini dan meninggalkan yang di atasnya, karena kan yang segitiga yang di atasnya nih. Nah, dia tetap bakal buat objek baru dari yang ini, hasil singgungan, dan meninggalkan bekas yang ada di atasnya. Dan dia juga nggak ngubah warnanya. Oke, next ada outline. Ini sama seperti namanya, fungsinya untuk mengubah objek menjadi outline. Kita punya persegi dan ellipse di sini, kita ubah warnanya dulu. Nah, kita seleksi dua-dua, kita buat outline. Dan dia cuma menjadi outline aja. Tapi di sini outline-nya nggak rapi ya, nggak terlalu rapi. Selanjutnya ada minus back. Ini kebalikan dari minus front. Nah, misal kita punya objek ini, nah dia yang bakal dihapus yang di belakang objek ini, kan warna kuning di belakang nih. Kita seleksi dua-dua, kita pilih minus back. Nah, warna kuning yang bakal menghapus. Oke teman-teman, itu aja untuk pembahasan Pathfinder kali ini. Nah, kalau teman-teman ingin menonton video pembahasan kelas Adobe Illustrator secara lebih lengkapnya,
teman-teman bisa akses website Creacity, lalu daftar, dan akses semua video gratis yang ada di Creacity. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan hidupkan loncengnya untuk dapatkan pemberitahuan tentang materi-materi selanjutnya. Oke, see you in the next video, bye.